Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah Pancasila rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan ke-14 tentang materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan, yang ini merupakan materi ke-12 dan menjadi tugas kelompok 11 ya, atau kelompok terakhir di perkuliahan Pancasila ini. Jadi insya Allah pada minggu depan saya akan melakukan pertemuan Zoom meeting secara live ya, dalam rangka mereview seluruh materi yang sudah saya sampaikan mulai dari awal, mulai dari pertengahan semester sampai akhir semester ini ya. Jadi mulai materi ke-7 kalau nggak keliru ya, sampai nanti materi ke-12 ini akan saya review ulang pada pertemuan pekan depan. Ya, nanti informasinya akan saya sampaikan di grup. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan materi ini. Ya, ini materi yang ke-12 terkait dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Materi ini mungkin aktual di era seperti sekarang ini, setelah kemarin itu ada prahara lah ya antara pemerintah dengan ormas tertentu ya, ormas X yang sampai sekarang berujung kepada penahanan ketuanya ya. Ya, karena dalam rangka ini kata negara, dalam hal ini TNI dan juga Polri, demi mempertahankan keamanan dan stabilitas ketertiban ya di negara kita Kesatuan Republik Indonesia, biar tidak terjadi perpecahan dan ancaman disintegrasi bangsa. Baik, bagaimana ini terkait dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan? Ini diawali dari pembangunan pertahanan. Apa itu maksudnya pembangunan pertahanan? Ya, ini dikatakan salah satu tujuan bernegara ya di Indonesia ini adalah tujuannya. Kenapa kok kemudian harus ada negara? Ya, tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau Anda melihat tayangan tahun 2009 dulu ketika Gus Dur, Allahumma beliau diundang di Kick Andy, beliau ditanyakan oleh Andi Epnoya pada waktu itu, kenapa Gus Dur mau mencabut TAP MPR yang melarang beredarnya PKI? Ya, Gus Dur menjawab dengan ini, bahwa negara itu hadir dalam rangka ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. PKI itu kan bajunya, kan begitu. Tapi pada hakikatnya mereka itu kan adalah warga negara Indonesia. Biarlah masyarakat yang mengucilkan mereka. Negara tidak perlu ikut campur katanya, untuk terus-terusan menyangsi mereka. Kan begitu. Oleh karena itu, yang salah itu kan ideologinya, kan gitu. Yang salah itu adalah ideologinya. Tapi mereka sebagai manusia dan sebagai rakyat Indonesia itu perlu dilindungi. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Sekalipun PKI ini tidak
tidak sejalan dengan Pancasila, khususnya Sila pertama. Ya, nah, itu alasan Gus Dur kenapa kok kemudian mencabut itu, karena itu ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dalam artian manusianya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah hadirnya negara ya dalam rangka itu. Sistem pertahanan dan keamanan itu adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Jadi sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Ya, ini sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini. Jadi sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Hankam rata. Selanjutnya Pancasila dan Hankam. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Ini. Jadi sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Dasar pembangunan Hankam, apa dasarnya? Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi ini pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pembangunan Hankam ini. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini apa namanya itu? Alasannya. Dasar kenapa kok kemudian Hankam ini harus dikembangkan dan kemudian dipertahankan. Ya. Kemudian refungsionalisasi sistem Hankam rata itu maksudnya adalah memfungsikan kembali, proses memfungsikan kembali sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini. Dalam membahas tataran kewenangan fungsi pertahanan, kita tidak dapat menghindari menarik diri dari pembahasan hubungan sipil militer. Nah, ini Dr. Elliot Cohen menyatakan bahwa hubungan sipil militer dapat dilihat dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hubungan antara kaum militer dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, hubungan antara lembaga militer dengan lembaga yang lain, baik lembaga pemerintahan maupun swasta. Dan yang ketiga, hubungan antara perwira militer senior dengan para politisi dan negarawan. Ini menurut Dr. Cohen. Jadi hubungan sipil dengan militer ya. Jadi pertama kaum militer dengan masyarakat secara keseluruhan. Dulu itu ada ABRI masuk desa ya. Di ABRI masuk desa itu angkatan bersenjata di Indonesia ketika pada waktu itu antara TNI dan Polri masih menyatu. Yang membangun berbau dengan masyarakat, apa yang diinginkan dilakukan oleh masyarakat, tim buat jalan dan macamnya, TNI hadir pada waktu itu. ABRI pada waktu itu ya. Kemudian hubungan antara lembaga militer dengan lembaga yang lain ya. Misalkan dengan perbankan ya, kemudian dengan lembaga negara seperti pendidikan ataupun dinas sosial dan macamnya. Kemudian hubungan antara perwira militer senior dengan para politisi ya, seperti sekarang ini sudah. Dan banyak sudah orang-orang militer yang juga tunduk di pos-pos politik seperti
Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, Jenderal Muldoko, ya. Terus kemudian ya banyak lah, ya, militer-militer, bahkan Menteri Agama Dr. Fakhrul Razi itu dia mantan jenderal, ya, mantan jenderal. Sisam Kamerata itu apa maksudnya? Ya ini, rakyat terlatih, siap tempur, TNI, perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus, sumber daya alam dan sumber daya buatan dan prasarana nasional. Inilah Sisam Kamerata. Jadi rakyat terlatih, kemudian TNI, dan perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus, dan sumber daya alam dan sumber daya, nah ini, dan sumber daya buatan dan prasarana nasional, ya. Nah, terus kemudian ini interaksi sipil militer. Militer bukan disiapkan untuk berpolitik. Peran politik militer merugikan profesionalitas militer itu sendiri. Ini terus kemudian peran politik militer merugikan universitas militer harus bersikap netral dalam berpolitik. Itu penting bahwa militer harus netral. Makanya sekarang fungsi ABRI dihapus, ya. Nah, kalau kemarin ada tuduhan bahwa militer sebagai tangan daripada penguasa, ya bukan begitu. Tapi militer harus hadir memang untuk mengamankan situasi yang ada di Indonesia. Kalau misalkan itu dianggap mengancam, maka militer harus turun. Bukan berarti itu adalah berpolitik, tidak. Kemudian disiplin militer mengabdi kepada kepentingan politik namun bebas dari politik. Profesi militer mengabdi kepada negara. Nah, itu. Militer mengakui kewenangan kebijakan politik. Nah, itu. Ini militer. Kemudian pengaruh militer dalam keterlibatan politik. Menurut Alfred Stephen, bahwa pudarnya wibawa pemerintah, pecahnya pimpinan politik, kecilnya kemungkinan ancaman dari luar negeri, adanya kerusuhan dalam negeri, dan persepsi militer sebagai kelas sosial tersendiri merupakan faktor pendorong. Merupakan faktor pendorong intervensi militer. Ini. Jadi menurut Alfred Stephen, bahwa pudarnya wibawa pemerintah, penyahnya pimpinan politik, kecilnya kemungkinan ancaman dari luar negeri, adanya kerusuhan dalam negeri, ini ingat, kerusuhan dalam negeri, dan persepsi militer sebagai kelas sosial tersendiri merupakan faktor pendorong intervensi militer. Nah, yaitu. Jadi kalau kemudian pemerintah sudah kurang berwibawa, situasi politik sudah tidak menentu, ada ancaman dari luar negeri, kerusuhan dalam negeri, maka militer harus turun. Nah, itu kemarin makanya kan kalau katanya jenderal siapa namanya itu Hadi itu, Marsikal Hadi itu, dia bilang kalau itu sudah mengancam kepada persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, TNI akan hadir ada di garda terdepan katanya, kan begitu. Ini memang pengaruh militer. Nah, tataran kewenangan apa militer itu? Untuk merumuskan kepentingan pertahanan keamanan, untuk melaksanakan fungsi pertahanan keamanan TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan peran masing-masing dikaitkan dengan tingkat keadaan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya nasional di daerah untuk kepentingan pertahanan keamanan, tanggung jawab dalam kurung akuntabilitas keamanan di tingkat nasional dan daerah. Ini kewenangan militer. Kemudian ada reformasi internal TNI. Sikap dan pandangan politik TNI tentang paradigma baru peran TNI abad 21, pemisahan Polri dan TNI, perubahan staf Sospol menjadi staf teritorial, penghapusan kekayaan TNI,
TNI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada. Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam pemilu, perubahan paradigma hubungan TNI dan keluarga besar TNI, berbagai doktrin TNI disesuaikan era reformasi dan peran TNI abad 21. Ini beberapa reformasi internal TNI sudah. Jadi TNI dulu itu ABRI bergabung dengan Polri, ya, Angkatan Bersenjata Indonesia. Komandan yang mana Pangap, ya, Panglima ABRI. Sekarang sudah dipisah ini, sudah dipisah. Jadi Panglima TNI ada, Kepala Kepolisian ada, ini Kapolri. Oke. Terima kasih ya, ini terkait dengan ulasan saya Pancasila sebagai sistem pembangunan dan pertahanan keamanan di Indonesia ya. Syukran ala ihtimamikum wal afamikum asa ayyam fa'ana wa iyyakum qouli fi hadhil muhadarah. Amin. Terima kasih, semoga ada manfaat dan barokah ya. Jadi pada pertemuan pekan depan itu nanti saya insya Allah akan mengadakan live streaming lagi dengan menggunakan Zoom meeting ya. Terima kasih, semoga ada manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.